الشكر علينا. Walafiat dalam keadaan damai, tentram. Mudah-mudahan Allah menjaga untuk kita nikmat sehat ini, nikmat damai ini, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah dengan tenang, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya sampai kita kembali kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas poin tentang pentingnya kita tidak salah niat dalam menjalankan ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita. Sekalipun di beberapa ayat dan hadis kita mendapati Allah menjanjikan siapapun yang bertakwa, siapapun yang taat, siapapun yang menjalankan berbagai macam amal soleh, apapun bentuknya, Allah janjikan banyak hal. Kemudian jangan sampai kemudian kita salah mengira ketika kita sudah melaksanakan berbagai ketaatan tersebut, kita salah niat sehingga kita menginginkan kita mengira tidak akan ada cobaan, musibah yang menimpa kita. Ya, karena kalau kita beramal soleh inginnya mendapatkan janji-janji Allah semata, ketika ternyata Allah memperlambat janji tersebut, ternyata Allah tidak mendatangkan apa yang kita inginkan sesuai dengan target kita, akhirnya kita kecewa dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahaya. Jadi ketika orang berusaha menjadi soleh, menjadi muti', orang yang taat kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan dia, kesolehan dia, mungkin saja semakin tinggi musibah, ujian yang akan menimpa dia. Ya, maka di poin terakhir Syekh mengatakan la tastaghrib buku al-aqdar madumta fi hadhihi ad-dar. Jangan pernah kamu merasa heran ketika kamu sudah soleh, taat, takwa luar biasa, ternyata kamu masih mendapati hal-hal yang tidak kamu suka. Ya. Maka jangan kamu pernah merasa heran terjadinya hal tersebut. Bala, ya, daru bala. Sehingga perlu kita kuatkan iman kita, hati kita, bahwa kesolehan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata janji-janji yang diiming-imingkan kepada kita. Contohnya, siapa yang banyak istighfar rezekinya akan dimudahkan, dilancarkan. Siapa yang bertakwa dibukakan pintu semuanya. Banyak lagi, siapa yang bersedekah lipat gandakan. Siapa yang qiyam lail, siapa yang duduk di pagi hari setelah sholat jamaah subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Itu semuanya adalah bonus-bonus yang akan Allah berikan ketika ridho Allah kita capai, ketika ridho Allah Subhanahu wa taala kita capai. Jadi intinya, hadirin yang dimuliakan Allah, kesolehan kita, ketaatan kita murni karena Allah. Adapun bonus-bonus yang Allah janjikan dan juga Rasulnya, itu Allah berhak memberikannya kepada kita, ya kan, cepat maupun lambat. Cepat alhamdulillah, lambat pun kita tidak kecewa karena kita mendapatkan ridha Allah. Kita takwa, taat, beramal soleh karena Allah, karena ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang harus dipahami baik-baik. Sehingga tidak ada yang mengira orang yang sudah menjalankan perintah Allah, taat, sholat 5 waktu, tidak pernah absen dari jamaah, hujan pun, panas pun dia lakukan, tapi ternyata musibah sakit menimpanya nggak sembuh-sembuh. Ya, selesai satu musibah, datang musibah lagi, sampai dia kecewa mengatakan, di mana Allah? Menjerit mengatakan, mana katanya ini, katanya itu. Dia kecewa karena dia melakukan ketaatannya salah langkah. Ini
tazkiyatun nafas. Hati ini harus benar-benar diatur sehingga kita nggak salah kaprah. Masya Allah hadirin. Makanya dalam niat tolabul ilmi pertama kali yang harus dipasang, termasuk tolabul ilmi masalah tazkiyatun nafas ini, adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Adapun beberapa penceramah ustadz syekh mengatakan, jika kamu ingin lepas dari musibahmu maka lakukanlah ini. Berbagai macam ketaatan ditonjolkan, ini sebagai bentuk motivasi. Karena jiwa seseorang itu akan lebih cepat tergerak ketika dia diiming-iming sesuatu yang nyata tampak di depan mata dia. Ya kan? Karena kalau diiming-imingnya sesuatu yang nggak tampak, masih bagi dia semua, apalagi dia baru masuk menjadi orang yang taat soleh, dia enggan. Karena apa? Perbanyaklah istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan bukakan jalan keluar untuknya, memberikan rezeki untuknya dari hal-hal yang tak pernah dia duga-duga. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan kirimkan rezeki kepadamu. Bukakan pintu keluar dari segala permasalahanmu. Bersedekahlah, karena dengan sedekah kamu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat sampai 50 kali lipat dan seterusnya. Dengan iming-iming tersebut orang tergerak untuk berbuat baik. Tapi meningkatnya jiwa seseorang, hati seseorang, nggak boleh hal-hal seperti itu menjadi acuan utama dia beribadah. Akhirnya apa? Mengesampingkan Allah. Walaupun itu ya untuk motivasi bagus, boleh, baik. Tapi yang harus diingat ketika makom hati seseorang sudah meninggi dan meningkat, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya adalah segala-galanya. Adapun janji-janji yang tadi disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya, Allah yang akan memberikan sekalipun kita tanpa memintanya dan tanpa mengingatnya. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut dengan Allah dan ridhonya. Ya. Kemudian yang kedua tentunya kita mencari bahagia akhirat hadirin. Ya kan? Ini poin kedua setelah ridha Allah. Mencari bahagia akhirat. Ulama tidak mengatakan bahagia dunia di situ. Walaupun ayatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena apa? Dalam rangka meninggikan makom hati kita di hadapan Allah, yang kita cari akhirat. Karena barang siapa yang fokusnya akhirat, dunia akan ngikut di belakangnya. Tapi kalau fokusnya dunia, mungkin dunia dia dapat, mungkin enggak. Tapi akhirat enggak dia dapat, kan rugi. Begitu. Jadi yang kita cari bahagia akhirat. Ya. Insya Allah kalau yang sudah kita cari bahagia akhirat, sekalipun dunia enggak kita dapatkan kebahagiaannya, sudah cukup bagi kita karena kita bahagia di akhirat. Dan saya yakin ketika orang sudah mencari akhirat, bahagia akhirat, Allah limpahkan bahagia untuknya di dunia. Itu. Jadi amal soleh kita, ketakwaan kita, ketaatan kita yang kita lakukan, targetnya akhirat, bukan dunia. Ya kan? Kalaupun Allah ternyata memberikan juga dunia tersebut, maka Allah Maha memberi terhadap hambanya untuk apa-apa yang Allah kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara adab kita, orang-orang yang soleh, takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak pernah merasa heran ketika kehidupannya di dunia masih ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa beliau? Kurang dekat apa beliau dengan Allah? Nabi, Rasul, kekasih Allah, orang paling mulia di sisi Allah, harus berjuang menghadapi penderitaan selama di Mekah bertahun-tahun, sabar, gak membalas. Ketika sudah hijrah ke Madinah, masih harus berjuang, berperang, mempertahankan agama dan cahaya Allah, Islam. Terus sampai beliau meninggal, sahabat-sahabat Nabi juga demikian, ya kan? Mereka nggak ada yang berpikir, loh kan saya Nabi Rasul,
Apa yang saya minta kepada Allah kan kun fayakun, harusnya bless gede bless langsung jadi. Enggak ada. Bahkan ditawari pernah itu hijrah. Disakiti oleh kaumnya. Malaikat sampai menawarkan, saya tumplekin ini gunung kepada mereka biar mereka binasa semua. Apa kata Rasul? No, jangan. Saya berharap dari salbi-salbi mereka itu muncul orang-orang yang kelak akan begitu, Masya Allah. Padahal dia Nabi. Kalau seandainya waktu itu dia mau, malaikat itu menumplekkan gunung itu kepada, mau, jadi. Tapi beliau Nabi, hatinya sudah begitu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena emosi, bukan karena marahnya. Masya Allah hadirin. Bahkan kalau seandainya perang nggak haruslah kita bawa senjata, nggak harus ada sahabat yang meninggal, tersakiti, cukuplah Allah Maha Kuasa. Tapi enggak, Rasul tetap berjuang di garda terdepan. Itu Nabi dan Rasul. Apalagi kita hadirin, ya kan? Jadi jangan pernah menganggap jika hadirin sudah berjalan menuju jalan ketaatan, menjadi manusia yang mulia dengan takwanya dan kesolehannya, ya, kesolehan ketakwaan, jangan pernah menargetkan untuk kemudian bebas dari segala gonjang-ganjing dunia ini. Justru sebaliknya, semakin tinggi pohon menjulang, angin itu semakin kencang menerjang, ya kan? Asyaddun nasi balaan, yang paling banyak mendapatkan bala ujian, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita nggak pernah diuji sama sekali dan seterusnya, jangan pula merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Ya. Karena tidak boleh atau tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Hadirin, inilah kehidupan kita di dunia ini. Ya, isinya semuanya adalah bala ujian. Ya, entah karena Allah ingin mengangkat derajat kita, entah karena Allah ingin melihat kekuatan iman kita, entah karena Allah ingin memenangkan kita. Itu terserah Allah. Yang penting kita melakukan kesolehan, ketaatan ini semuanya lillahi ta'ala, ibtigha'a wajhillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapatkan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat dengan bahagia dan senang di sana. Yang lainnya Allah berikan, alhamdulillah. Allah tidak berikan atau belum berikan pun, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa kita tanamkan selalu hal tersebut, sehingga kita tidak pernah suudzon pada Allah, selalu husnudzon, selalu optimis dalam kehidupan kita di dunia ini, selalu menjadikan semua kejadian yang menimpa kita baik dan buruk hanya lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya, fasal selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang al-hassu ala ihkamil bidayat wa raf'il himmati nahwan nihayat. Ya, upaya kita untuk menguatkan al-bidayat. Al-bidayat itu maknanya permulaan. Wa raf'il himmati, dan meninggikan semangat, nahwan nihayat, ke arah pungkasan atau pengakhiran. Ada namanya bidayah, ada namanya nihayah. Bidayah itu permulaan, nihayah itu akhiran. Ya, Syekh mengatakan di sini, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Di antara tanda kesuksesan Anda fin nihayat, di akhiran nanti, di hujung nanti, di antara bahwa akhir nanti Anda akan sukses, ya, maksudnya begitu. Ini dalam hal apapun, ya. Itu adalah ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Anda merujuk kepada Allah fil bidayat, di permulaan Anda melangkah.
Ya, ibarat gampangnya kita akan lari 5 kilo dari titik pertama ke titik terakhir, menunjukkan kita akan sukses di titik terakhir tersebut. Di antara tanda yang akan menunjukkan kita sukses di titik terakhir tersebut adalah kita kembali kepada Allah di titik awal kita melangkah. Beliau mengatakan awwalu nuqtatin yunabbihuna 'alaiha syaikhu rahimahullahu taala fi hadzal fasli idza aradta nihayatan sahihatan. Ya, titik pertama yang kita diingatkan di sini, ketika Anda menginginkan pungkasan yang sukses, pungkasan yang berhasil, fa'alaika an takuna bidayatuka sahihatan, maka permulaan yang akan Anda gunakan harus sukses juga, harus sahih juga, harus benar juga. Wal bidayatu sahihatu hiyallati yarji'ul insanu fiha ilallah. Permulaan yang benar adalah permulaan ketika Anda memulainya ilallah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fa idza kanat bidayatuka hiya ruju' ilallah fa nihayatuka takunu biiznillahi sholihatan. Maka ketika permulaan yang Anda gunakan adalah ruju' ilallah, kembali kepada Allah, yang tadi di poin sebelumnya tadi saya ingatkan, niatan kita tidak ada lain kecuali Allah. Iming-iming janji-janji semua, walaupun itu boleh dijadikan untuk motivasi, tapi tetap kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara tanda suksesnya pungkasanmu, ya, di antara tanda bahwa nihayahmu itu akan menjadi sholihah, baik, Anda dalam permulaan Anda memulainya karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ar-ruju'u ilallahi azza wa jalla fi bidayatis sayri lahu aktsar min suratin wa aktsar min makna. Nah, apa maksud kita kembali kepada Allah dalam permulaan perjalanan kita? Tentunya maksudnya lebih daripada satu atau dua hal. Beliau mengatakan farruju'u ilallahi ya'ti bimakna ruju' ila hukmi. Kembali kepada Allah boleh bermakna kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda melangkah melakukan sesuatu tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda memulainya dan melanggar hukum syariat Allah, maka walaupun Anda sampai di hujung, maka itu penyampaian atau ujung yang tidak benar dan tidak baik. Tapi faman kanat bidayatuhu ala jahlin kanat nihayatuhu dolalan. Demikian pula kalau permulaannya karena dia jahil, salah niat, ya, kanat nihayatuhu dolalan, maka akhirannya pun sesat. Ya. Fala budda antahkumal asla syar'iyya min nuqtatil intilaq. Maka dari titik Anda melangkah berangkat tersebut, yang akan menjadi pegangan bagi kamu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza yakunu id hassaltal ilma alladhi ya'simu minal wuqu'i fil khata'i awid dolali. Dan ini mengharuskan Anda memiliki atau memperoleh ilmu yang bisa menjaga Anda terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan dalam melangkah. Ya, membutuhkan ilmu. Lidzalika kana min ta'biratihim, oleh karena itu di antara takbir ungkapan yang disampaikan oleh para ulama dalam hal tazkiyatun nafas, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang berupaya membersihkan diri, bertazkiyatun nafas
atau dalam istilah lain bertasawuf. Walaupun beberapa orang nggak memakai kalimat tasawuf untuk tazkiyatun nafas. Barang siapa yang membersihkan diri, bertazkiyatun nafas atau bertasawuf, tapi tidak ngerti hukum syar'i atau nggak ngerti fikih, atau sengaja nggak mau tahu tentang hukum syariat, faqad tazandak, maka dia telah berjalan menuju zindik. Zindik ini kekufuran. Masya Allah. Sebaliknya, waman tafaqqaha, siapa yang hanya ngaji fikih, paham hukum, walam yatasawwaf, tapi nggak berupaya bertazkiyatun nafas, nggak mau membersihkan, mensucikan dirinya, pinter fikih, pinter hukum, ngerti ini halal itu haram, tapi hatinya nggak terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak dosa dia lakukan. Alim luar biasa, tapi hatinya nggak terpaut sama Allah Subhanahu wa taala, maka faqad tafassak, maka sungguh dia telah menuju kepada kefasikan. Fasik. Masya Allah. Ya. Jadi ketika bab sebelumnya kita diminta fokus sucikan diri kita, semua yang kita lakukan ini lillahi ta'ala. Di bab ini kita diminta untuk juga pinter hukum syariat, biar kita tidak salah langkah. Orang yang hanya niatnya murni karena Allah, bagus. Tapi nggak ngerti jalan mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya ditabrak, hanya mengandalkan niat yang benar karena Allah. Karena semangat sekali dimotivasi oleh ustadznya. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya nggak perlu dipikir. Tapi dia salah jalan. Fikihnya nggak ngerti. Sehingga muncullah ya, mengesampingkan hukum syariat. Hadirin, ini dua hal yang sangat penting sekali. Saya ulang lagi takbir para ulama. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang berupaya untuk bertazkiyatun nafs, bertasawuf, berupaya hanya fokus membersihkan diri tapi tidak mau ngaji fikih yang isinya hukum syar'i, halal, haram, boleh atau tidak boleh, maka tazandak, menuju kepada kezindikan. Barang siapa yang tafaqqah, hanya pinter fikih, pinter hukum, walam yatasawwaf, tapi tidak mengindahkan tazkiyatun nafs, tidak mengindahkan bagaimana hatinya harus bersih, ya, faqad tafassaqa, maka sungguh dia telah melakukan atau menuju kefasikan, fasik. Saya teringat, sampai saya hafal hingga sekarang itu, dulu kiai kita saling mengucapkan begini: man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Ilmunya nambah terus, otaknya encer, hafalannya luar biasa, hukum fikih dari alif sampai ya semuanya dia hafal. Tapi walam yazdad hudan, tapi enggak sama sekali hidayahnya bertambah, ta'alluqnya kepada Allah, taqarrubnya kepada Allah tidak ada. Ilmunya padahal luar biasa. Maka lam yazdad minallahi illa bu'da, orang tersebut tidak bertambah kepada Allah kecuali jauh. Artinya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang ngaji di sini, saudara-saudara kita, ulama-ulama kita, semuanya dikaruniakan dua hal ini, tafaqquh dan tasawuf. Tasawuf plus tafaqquh. Ngerti hukum, ngerti fikih, ngerti syariat di waktu yang sama,
hatinya suci, bersih. Ya. Kita yang mungkin merasa pengen berusaha membersihkan diri dan seterusnya, dimotivasi harus lillahi ta'ala terus, mengesampingkan yang lainnya, jangan sampai kemudian salah paham. Di bab ini kita dinasihatkan agar perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala harus kita mulai dengan ar-ruju' ilallah. Di antara makna ruju' ilallah, rujuk kepada hukum syariat yang Allah turunkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabda bil ilmi tsumma ba'da dzalika bit tasawwufi. Maka mulailah Anda belajar. Ya, tadi kan ar-ruju' ilallah. Kita maknai pertama dengan hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan atau turunkan kepada kita. Tahu dulu, berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu terlebih dahulu. Ya. Li'anna alladhi yabda'u bil ilmi thumma yatasawwafu yamshi ala basiratin wala yahmilun nususa ala tasawwuf. Karena orang yang berilmu kemudian dia berusaha untuk bertasawuf atau mensucikan dirinya, bertazkiyatun nafas, maka dia akan berjalan di perjalanannya tersebut atas dasar keilmuan, bukan atas dasar ikut-ikutan. Ammal ladzi yabda'u bit tasawwufi tsumma bil ilmi faqad yahmilun nususa ala ghairi mahamilha. Adapun orang yang memulai dengan tasawuf, bertazkiyatun nafas tapi nol ilmu, atau kemudian baru berilmu, khawatir dia menyalahgunakan nas-nas Al-Quran dan hadis, meletakkannya tidak pada tempatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Farruju'u ilallahi awwalan bima'rifatil ahkami syar'iyyati allati ta'simu minal khata'i fis sayri. Jadi langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh, bertakwa, bertaat, melakukan ketaatan, menjadi hamba Allah, atau target ujung kita menjadi waliullah, orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, harus kembali kepada Allah. Makna pertama kembali kepada Allah harus berlandaskan kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum syariat Allah inilah yang akan membentengi kita dari salah niat, salah langkah. Ada orang niatnya baik tapi langkahnya salah, maka niat yang baik tersebut tidak melegalkan langkah yang salah. Nggak bisa. Mencuri ya dosa, sekalipun niat kamu baik, ya kan Pak? Nggak bisa, ya kan? Maka harus tahu hukum syar'i ini. Ilmu ini penting aja. Ya. Masya Allah. Ini makna pertama tentang ar-ruju' ilallah. Tadi kita kembali. Ketika Anda menginginkan pungkasan yang baik, maka Anda harus memulai langkah Anda kembali kepada Allah. Makna pertama kembali kepada Allah adalah kembali dengan berpegang pada hukum-hukum syariat. Karena hukum syariat inilah yang akan membentengi kita dari kesalahan dan kesesatan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah yang dimaksud di sini juga boleh bermakna ketika Anda mau memulai apapun itu, kembalilah kepada Allah dengan istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah diantaranya adalah istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti diantaranya adalah
doa, menguatkan hubungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Langkah Anda tenang. Ya, karena Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala ridho Anda menempuh jalan tersebut. Ya. Hadirin, inna ayya najahin turiduhu, kesuksesan apapun yang kalian inginkan, yang bagi antakuna nuqtatal bidayati fihi sahihatan wa salimatan, maka hendaklah titik permulaan yang akan Anda gunakan adalah sahihah dan salimah. Sahih benar sesuai dengan hukum syar'i tadi, salimah selamat, salimah tidak sesat. Ya. Berarti apa? Inna alaika antahkumal amra fil bidayati litanjaha fin nihayati, atau antuhkimal amra. Jadi kamu harus menguatkan bidayahmu, bidayah itu permulaanmu, litanjaha fin nihayati, agar kamu sukses di pengakhiranmu. Ya. Ihkamul amri fil bidayati, menguatkan langkahmu di permulaanmu adalah antarji'a ilallahi fihi qoblal iqdam. Kamu harus meminta petunjuk kepada Allah sebelum kamu melangkah. Ya. Hadhihi nuqtatu yajibu an nadha'aha fi hisabina wa hiya laysat sahlah. Titik ini harus menjadi poin penting perhatian kita. Kata Syekh, beliau mengatakan ini memang tidak mudah. Katsirun minal qadaya taqbaluha qulubuna wa uquluna, lakin indama turidu an tu'tiyaha taba'ahal amali tajidul amra laysa sahlan idza lam tuhkimil bidayah. Fala tara nafsaka faj'atan illa fi nihayatin khasiratin aw fi haraj. Lidzalika kana wajibu kulli insanin ar-ruju'a ila Allah fi ayyi qadiyatin yuridu an yadkhulaha wa fi ayyi tariqin yuridu an yaslukaha. Kata Syekh, ini tidak mudah. Banyak sekali hal-hal yang mana menurut hati kita, menurut akal kita itu sudah benar. Menurut kajian sudah tepat. Ya kan? Tapi ketika Anda mau menjalankannya, kamu melihat atau Anda melihat hal tersebut ternyata berantakan di tengah jalan. Tiba-tiba berujung kepada kerugian, kata Syekh. Maka, kata Syekh, kewajiban kita setiap manusia harus kembali kepada Allah dalam segala hal. Fi ayyi qadiyatin, yang kita ingin lakukan, dan dalam segala jalan yang ingin kita tempuh, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya, jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya, maka setiap masalah yang kamu hadapi, setiap program proyek yang ingin kamu kerjakan, setiap jalan yang ingin kamu tempuh, jangan mengesampingkan Allah. Harus merujuk kepada Allah. Baik secara hukum apakah boleh ataukah tidak. Yang kedua, minta petunjuk kepada Allah, walaupun hati kita, otak kita, kajian kita udah benar, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, engkau ridho ataukah tidak saya mau melangkah hal ini, saya mau melakukan hal ini dalam segala masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah mau menikah, yang punya anak belum menikah, orang tuanya pengen menikahkan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hukum syariatnya boleh atau tidak ini dinikahi, cocok atau tidak, akhlaknya bagus atau tidak. Setelah kita cocok semuanya, mapan, ganteng, akhlaknya bagus, agamanya luar biasa, juga tetap harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, berdoa, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, secara pandangan saya dia soleh,
dia baik, tunjukkan kepada kami ya Allah, apakah dia ini memang cocok engkau ridhoi. Begitu. Ternyata dengan doa istikharah tersebut Allah tunjukkan perkara lain. Nggak cocok dia. Entah melalui berita dari orang lain, dia mendekati Anda ternyata pencitraan doang. Anda belum tahu hakikat di sebalik. Begitulah. Padahal kita melihat, wah di masjid luar biasa. Banyak kan, ternyata dia LGBT ternyata. Banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya agar pungkasan kita ini baik, hasilnya tidak merugikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah setelah kita kembali pada hukumnya boleh atau tidak melakukan langkah tersebut. Mau bisnis, mau bekerja di satu tempat, jangan asal dapat gaji banyak, lihat tuh pekerjaan halal atau haram. Ketika kita udah yakin pekerjaan itu halal, ya gajinya lumayan besar, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya minta petunjuk kepada Allah, apakah pekerjaan yang saya inginkan tersebut, yang sudah ditawarkan kepada saya tersebut, Allah ridhoi atau tidak. Minta petunjuk, istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunjukkan melalui apalah, keyakinan di dalam hati, kemudian ada isyarat-isyarat atau dari berita-berita muncul dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jangan buru-buru dalam permasalahan apapun, jangan buru-buru memulai. La tatasarra fil bidayat. Ya, lakukan langkah-langkah tadi dulu. Gitu. Wa annuhkima amral bidayati birruju' ila Allah bil istifta'i li ma'rifatil hukmi syar'iyyi wa bil istisyarati wal istikharati lit ta'arrufi 'alal maslahati, kata Syekh. Jangan buru-buru. Teguhkan dulu langkahnya, kuatkan dulu dengan cara kembali kepada Allah. Di antara caranya adalah al-istifta, bertanya tentang hukum syar'i langkah tersebut, proyek tersebut, pekerjaan tersebut, orang tersebut, ya, program tersebut, tanya hukum syar'inya. Wabil istisyarati, kemudian musyawarah, ya, konsultasi. Ini artinya melakukan kajian-kajian tadi. Setelah itu wal istikharati, istikharah lita'arrufi 'alal maslahati, agar kita tahu tentang maslahatnya. Hadirin, kita cari contoh dari kalangan sahabat. Kana sahabatu idza uridu ala ahadihim amrun yaqulu hatta uamira rabbi, hakadha qalat Zainabu indama ustusyirat bizzawaji min Rasulillah. Sahabat juga ketika ada masalah tertentu yang akan mereka hadapi, mereka mengatakan hatta uamira rabbi, saya mau minta petunjuk Allah Tuhanku terlebih dahulu. Hadirin, termasuk bisa katakan Zainab indama ustusyirat bizzawaji min Rasulillah, ya, sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hal yang sama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab mereka para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mengikuti langkah mereka, orang-orang yang mulia, sehingga kita terbiasa untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala hal, sambil memperhatikan annal faraidul muta'ayyinata la tahtaju ila istikharatin aw istisyaratin, amma ghairul muta'ayyinah fatahtaju ila istifta'in wa istikharatin wa istisyaratin. Hal-hal yang sudah menjadi fardu bagi kita, tentang wajibnya sholat 5 waktu bagi orang yang baru hijrah contohnya, itu langsung dilakukan karena itu hal-hal yang wajib. Wajibnya puasa Ramadan bagi orang yang selama ini nggak pernah puasa, dia kembali kepada Allah, taubat, langsung dia melakukan. Tapi hal-hal yang lain
yang belum dia ketahui, yang membutuhkan musyawarah, membutuhkan petunjuk, membutuhkan ilmu, maka dia jangan buru-buru bertanya, belajar, menguatkan langkahnya, kemudian minta petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin ini penting sekali sehingga poin sebelumnya tidak disalahpahami ya oleh kita ya dengan mengatakan asal niatnya baik karena Allah, karena akhirat, kemudian kita melanggar syariat. Ada orang yang ngaku-ngaku kan hati saya udah mepet sama Allah, udah tembus sama Allah, dengan langit udah menyatu katanya. Akhirnya apa? Meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya. Ini sesat ya, ini tentunya sesat luar biasa. Demikian pula jangan sebaliknya, pinter ilmu, fikihnya luar biasa, ceramah luar biasa, ini ujian bagi para ustadz, ya kan? Tapi amal ibadahnya, hidayahnya, perilakunya jauh dari apa yang Allah inginkan. Justru dia lebih banyak melanggar. Orang fasik itu tadi disebut, ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya pertemuan hari ini kajiannya temanya tazkiyatun nafas, menguatkan hati kita, kedekatan kita kepada Allah. Maka poin pentingnya adalah untuk bisa tazkiyatun nafas benar-benar sahih, betul, dengan ilmu, hadirin. Rujuk ila Allah tadi adalah dengan ilmu, hadirin. Alhamdulillah kanan kiri kita majelis-majelis ilmu begitu banyak, maka sangat rugi sekali kita yang punya waktu, mampu, masih sehat, nggak sibuk dengan apapun, ada majelis ilmu di sekitar kita, di masjid, di musola, atau dimanapun, kok kita nggak mau datang, ya kan? Padahal nggak ada bayar sama sekali, nggak ada bayar sama sekali. Dan ilmu yang bisa membawa dia kepada Allah itu, ada beberapa kelompok manusia rela membayar berjuta-juta demi untuk mendapatkan ilmu yang belum tentu itu membawa bahagia dia di kehidupan akhirat nanti. Giliran gratis, tempat nyaman, dia datang males-malesan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa sampai hujung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan hati yang suci dan bersih tadi tidak mungkin dilakukan tanpa ilmu. Harus punya ilmu. Karena kalau tanpa ilmu dia bisa sesat dan salah jalan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat. Ya, sebelum saya tutup, Pak Hadi ada tambahan pertanyaan, Pak Ustadz Zaid? Ya. Ya, monggo. Mohon maaf ya. Jadi ilmu juga banyak, tapi akhlaknya kadang-kadang dan perbuatan berbeda. Dan berkaitan dengan tadi kita mohon petunjuk. Saya di surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita nggak tahu ya, di depan kita ada jurang untuk mohon petunjuk dari Allah. Betul, betul, masya Allah, luar biasa. Itulah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ya, dalam semua hal, hadirin, dalam semua hal, masya Allah. Inilah pentingnya kita orang beriman Islam, hati kita selalu terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nomor satu, yang pertama dan yang paling utama. Yang lainnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ibu sekalian, Pak Hadi silakan. Waalaikumsalam. Tadi mengenai yang kita ilmu dan
Oke. Untuk poin pertama, ada kalanya orang belajar ilmu kok nggak makin dekat sama Allah karena memang dia awalnya bidayahnya seperti di sini tadi. Bidayah itu bukan ilallah. Niatnya nggak karena Allah. Ada banyak orang tolabul ilmi itu bukan karena Allah. Ya, saya kasih contoh, sering saya nasihatkan pada anak-anak santri yang mau ke Mesir. Kalian ke Mesir, mau menginjakkan kaki Anda di buminya para nabi, para wali, para ulama. Niatmu apa? Kalau niatmu keren-kerenan, mau dibilang orang keren, tamatan Mesir, tamatan Azhar, kemudian pulang pengen dikawinkan dengan wanita tercantik, pengen mendapatkan puja dan pujian orang, pengen mendapatkan, wah jangan ke Mesir, salah niatmu. Ada banyak yang begitu. Kerja kerasnya demi untuk mendapatkan satu lembar kertas namanya ijazah. Itu yang ada di otaknya hari-harinya, belajarnya dan lain sebagainya. Masya Allah. Orang yang sudah salah seperti ini, dia nanti mungkin cerdasnya tambah terus, ilmunya luar biasa, tapi plek ketiplek di ujung dia nggak memberikan berkah dan manfaat kepada umat. Karena masih sudah salah. Ini makanya Syekh mengatakan bidayahnya harus kembali kepada Allah. Ya, kalau tidak. Mungkin karena itu. Tapi kalau dia tolabul ilminya, ini kita contohkan satu proyek tolabul ilmi, entah itu kuliah, mondok, mau kemanapun, bukan karena Allah, ujungnya juga berakhir tidak berkah dan tidak manfaat. Jadi solusinya ya ini, bidayah ini harus, kalau dikatakan orang sana well beginning is half done, ya kan? Tapi kita orang Arab enggak. Kita orang Islam enggak. Bidayah adalah nihayah. Yang akan menentukan akhiranmu adalah permulaanmu. Jadi bidayahmu, permulaanmu harus betul-betul lillahi ta'ala. Sehingga perjalananmu lancar, ujung perjalananmu juga sukses. Seperti itu. Nah, ketika di tengah jalan, ini awalan tadi. Ketika di tengah jalan tentunya dia sudah sadar. Orang yang berilmu kan ngerti. Ya kan? Ada karena kesombongan. Nah ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia itu sadar tapi karena sombong. Ya kan? Dia sadar tapi sombong. Kesombongan inilah yang akan mengganggu dia, ya kan? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sombong. Ya kan? Ilmu ini tidak untuk sombong-sombongan. Ngerti hukum tidak untuk sombong-sombongan. Mengira dirinya kemudian lebih keren daripada yang lain, lebih taat daripada yang lain, lebih dekat kepada Allah daripada yang lain. Akhirnya apa? Dia diuji oleh Allah jauh dari ilmu yang dia miliki dan dia dakwahkan itu. Wal'iyadzubillah. Itu dua hal mungkin. Kemudian poin yang kedua tadi yang ditanyakan hadirin, kalau yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim atau etika berilmu, pertama kali yang harus kita pelajari, kalau boleh ya, sebenarnya semuanya itu ilmu-ilmu yang baik, semua ilmu luar biasa. Kita bisa mempelajari semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka yang paling pertama adalah Al-Quran hadirin. Paling pertama itu Al-Quran, ya kan? Imam Nawawi itu menyebutkan baru setelah Al-Quran yang lain-lain itu. Nah, adapun tazkiyatun nafs itu harus bareng. Baik nanti ngaji Al-Quran harus bareng dengan tazkiyatun nafs, ya kan? Ngaji fikih bareng dengan tazkiyatun nafs. Karena semua ilmu-ilmu yang Allah turunkan, semua syariat-syariat yang Allah ajarkan, yang Allah minta kita untuk mengamalkannya, itu tujuannya agar kita berakhlak. Puasa agar kita takwa, sholat agar mencegah kepada kekejian dan kemungkaran, sedekah agar kita nggak pelit, dan seterusnya. Jadi berujung kepada akhlak. Semua ilmu yang kita pelajari harus dibarengkan, disertai dengan akhlak. Dan ini yang kadang lembaga-lembaga kita kekurangan di situ. Lembaga targetnya selesai, Qur'annya 30 juz, cepat sekali. Habis itu ditanya satu ayat aja untuk ngelanjutin, nggak ngerti. Atau mungkin mateng luar biasa tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Nggak pernah dimasukkan akhlak-akhlak, nilai-nilai, makna-makna yang dihafal tersebut. Ya kan? Itu harus dibarengkan gitu kan. Ya, harus dibarengkan. Jadi kalau diurutan, kata Imam Nawawi, Quran dulu ada. Quran dimulai daripada membacanya. Membaca udah pinter, menghafalnya. Hafal 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz. Macam-macam Quran itu. Kemudian lanjut pada tafsirnya. Untuk bisa tafsir, belajar bahasa Arabnya. Gitu kan.
Kemudian untuk menuju tadabbur, baru setelah itu kata Imam Nawawi baru fikih. Ya kan? Baru fikih. Tapi di waktu yang sama tazkiyatun nafas, ilmu akhlak tersebut harus dimasukkan di situ. Ya kan? Dulu para sahabat 10 ayat dihafal, dipelajari, mereka mengamalkan. Dan jiwanya langsung terpaut dengan ayat-ayat yang mereka pelajari tersebut. Begitu. Melahirkanlah generasi-generasi emas. Ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu. Jazakumullahu khair. Semoga Allah mengajarkan kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.